Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu ya. Semangat pagi walaupun sudah siang kita tetap semangat. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Kurang semangat ini. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Jawabannya begini ya, luar biasa baik gitu ya. Luar biasa baik. Ya, kita ulang ya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon izin di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 11 Palangkaraya melalui komunitas belajar. Jadi diseminasinya adalah kita menyampaikan informasi berkenaan dengan budaya positif yang akan kita terapkan di SMP Negeri 11 Palangkaraya. Ini adalah judulnya Bapak Ibu, presentasi materi tentang 5 dasar kebutuhan hidup dan 5 posisi kontrol guru. Ini adalah bagian dari budaya positif ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kita akan menyampaikan mungkin hal ini mungkin terdengar baru, tapi padahal ini sudah kita terapkan mungkin ya. Cuman kita belum tahu bahwa itu adalah istilahnya seperti ini gitu. Baik lanjut ya. Ini adalah cakupan budaya positifnya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu ini ada lanjut Bu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar itu yang memang harus terpenuhi dari setiap manusia, dari setiap individu Bapak Ibu. Adapun budaya positif sendiri yang akan kita jelaskan yaitu perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Dan ini menerapkan budaya positif ini juga diambil dari nilai-nilai positif yang ada di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu, dan menggunakan bahasa universal yang mudah dipahami dan diingat oleh siswa-siswa kita. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini adalah adanya 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh manusia ataupun oleh setiap individu. 5 kebutuhan dasar ini dalam psikologi, kebutuhan dasar itu sangat mempengaruhi karakter dari setiap individu. Jadi untuk memenuhi 5 dasar ini menurut Dr. William Glasser ya, dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan yang utama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah yang utama. Lanjut. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup yaitu survive atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup bagi setiap individu. Kemudian lanjut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini Bapak Ibu ini berkaitan dengan koneksi sosial, di mana kebutuhan ini memberi dan menerima rasa kasih sayang yang ada di sekitar lingkungan anak tersebut atau di sekitar lingkungan individu tersebut. Nah, jadi kebutuhan ini kadang memang tidak nampak bahwa kebutuhan itu ada, tapi itu jelas harus dirasakan dan diterima oleh anak-anak atau setiap individu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Anak-anak yang kebutuhan akan kasih sayang atau diterimanya mengalami hambatan atau mengalami gangguan, maka dia akan mengambil jalan yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Contohnya misalkan yang ada di sekolah ini anak-anak yang bermasalah. Masalahnya yang lebih spesifik misalnya tentang kasih sayang yaitu anak-anak yang suka membuli. Nah, anak-anak yang suka membuli itu Bapak Ibu
kalau kita gali latar belakang masalahnya, pasti dia mempunyai miss atau kekurangan pada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, begitu. Jadi anak-anak mencari pelampiasannya dengan cara yang negatif seperti untuk memberi kebutuhan kasih sayang ini. Kenapa? Karena di rumahnya dia tidak merasa dihargai atau diterima. Di rumahnya mungkin dia merasa diacuhkan oleh orang tuanya sibuk mencari uang, kemudian sibuk mengurus adiknya yang lebih kecil misalnya, gitu ya. Nah, hal seperti ini kan mungkin orang tua kurang peka atau kurang paham bahwa setiap anak pun itu memerlukan yang namanya kasih sayang. Walaupun kasih sayang itu bentuknya berupa cuma belayan di kepala atau ucapan terima kasih sama anak, itu adalah merupakan bentuk dari rasa diterima atau kasih sayang dari orang tua yang mereka terima. Kadang orang tua tidak sadar bahwa itu yang diperlukan anak, gitu. Lanjut. Nah, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Nah, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi tampil dan diakui. Nah, mungkin di sini tidak banyak murid-murid kita yang merasa bahwa dirinya merasa bisa tapi tidak diakui. Nah, kemarin saya lihat ada yang seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kalau saya analisa dari kebutuhan ini, mungkin kebutuhan ini yang belum diterima oleh siswa A. Jadi pada saat kemarin kita kasih dia kesempatan untuk mengikuti sebagai petugas paskibra kemarin ya, saya lihat si A ini dia tampil maksimal. Nah, berarti di situ dia, padahal sebelumnya Bapak Ibu, si A ini suka bikin ulah dan sering keluar masuk ruang beda, begitu. Nah, berarti si A ini pada saat dia dikasih kesempatan, dia bisa menunjukkan kemampuannya, dia akan merasa bahwa saya bisa. Nah, seperti itu. Ada kemarin saya lihat siswa kita yang seperti itu. Jadi pada saat kelas 7, kelas 8 dia selalu bikin masalah. Berapa kali orang tuanya kita panggil. Tapi kemarin pada saat kita kasih kesempatan untuk dia bisa tampil menunjukkan kemampuannya, dia bisa. Dan saya cukup bangga gitu. Ternyata dia mampu melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan untuk kebebasan ini adalah berhubungan dengan kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru setelahnya. Nah, ini yang terjadi di anak-anak usia perkembangan SMP Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kebutuhan kebebasan ini, kebebasan itu memang adalah hak setiap anak, tapi kebebasan itu juga perlu kita arahkan, itu Bapak Ibu ya. Kalau kebebasan itu tidak diarahkan sesuai dengan kebebasan yang positif, maka mereka akan terpengaruh oleh kebebasan yang negatif. Nah, kebebasan yang negatif ini yang akan mempengaruhi pergaulan anak-anak kita, mempengaruhi pada proses pendidikannya, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin ada anak-anak kita yang bermasalah pada saat pembelajaran, misalkan dia suka keluar masuk kelasnya, yang suka izin ke kamar mandi lah, izin ke ini ke itu, padahal sebenarnya dia tidak ke kamar mandi sebenarnya, tidak ingin buang air kecil sebenarnya, tapi karena dia ingin bebas tidak belajar, makanya dia melakukan hal seperti itu. Nah, ini kan termasuk pilihan dia yang salah akan kebebasan, bahwa itu salah. Nah, itu akan kita luruskan, kita arahkan kembali ke jalan yang benar, begitu. Atau mungkin anak-anak sekarang Bapak Ibu ya, kan sudah mulai dari TK saya perhatikan tuh, dari anak bayi pun kayaknya sudah bisa megang gadget ya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi anak-anak SMP sekarang ini
di sekolah kita ini kita berikan kebebasan untuk membawa HP atau gadget. Tapi di satu sisi kebebasan yang kita berikan ini kadang disalahgunakan oleh anak-anak kita, gitu kan? Kadang waktu pembelajaran anak-anak ini masih gurunya menjelaskan di depan, anaknya juga asik sama HP-nya gitu. Nah nanti pada saat gurunya meminta untuk browsing malah anaknya bilang nggak ada kuota gitu ya. Nah padahal kebebasan yang itu kan artinya kebebasan yang salah gitu. Nah itu yang harus diarahkan oleh guru yang di kelas mengajarkan tersebut. Lanjut. Nah ini kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan ini mencari kesenangan atau bermain atau yang memang membawa mereka merasa bahagia. Itu Bapak Ibu yang merasa bahwa hidup ini memang ya nggak perlu yang susah-susah gitu. Nah ini contohnya membayangkan hidup ini tidak ada beban gitu ya. Jadi anak-anak itu kan memang di masa-masa anak-anak ini memang mereka tuh kadang tidak merasa bahwa hidup ini adalah beban. Padahal hidup ini dari mulai lahir sudah mengandung beban juga Bapak Ibu ya. Tapi anak-anak, pemahaman anak-anak bahwa hidup itu adalah untuk mencari kesenangan gitu. Jadi mereka tahunya ya yang happy aja gitu, yang seru-seru aja gitu kan. Makanya kadang di kelas pun bercanda juga kelebihan, akhirnya sampai terjadi perkelahian. Nah itu akibat dari mencari kesenangan yang berlebihan tadi gitu. Nah kemudian ini adalah yang saya sampaikan tadi adalah berbicara tentang 5 kebutuhan dasar. Nah apabila Bapak Ibu, apabila anak-anak kita ya ataupun diri kita tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, maka akan terjadi masalah Bapak Ibu. Contohnya, apabila kebutuhan dasar pertama tentang bertahan hidup tidak terpenuhi, contohnya anak itu merasa lapar, ya kan, karena tidak diberi makan atau mungkin tadi di sekolah dari rumah tidak makan, akhirnya berangkat ke sekolah lapar. Nah artinya kan kebutuhan akan hidupnya, survivalnya kan berkurang nih Bapak Ibu. Akhirnya dia pada saat pembelajaran tidak bisa secara konsentrasi menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Atau mungkin kadang karena kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, akhirnya dia ngantuk di kelas pada saat jam belajar gitu kan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Atau nih misalnya kebutuhan dasar misalkan akan kasih sayang tadi tidak terpenuhi di rumahnya, dia akan mencari di tempat lain. Misalnya dia mencari mana ini sudah usia remaja Bapak Ibu ya, mungkin dia pacaran dengan teman sekelasnya atau di luar kelas, kemudian melakukan hal-hal yang di luar sewajarnya anak-anak gitu kan. Nah itu adalah salah satu akibat dari anak tersebut merasa kurang mendapatkan kasih sayang di rumah ataupun kurang mendapatkan kasih sayang di sekolah oleh guru-gurunya. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu memang walaupun mereka dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kelakuan itu Bapak Ibu ya, itu memang masih memerlukan kasih sayang kita sebagai guru, masih memerlukan rasanya mereka diterima gitu. Diterima itu bukan berarti ayo nak masuk, bukan seperti itu, tapi paling enggak kita mempunyai perhatian kepada anak. Misalnya pada saat kita mulai pembelajaran mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar anak-anak, itu adalah merupakan penerimaan dari seorang guru gitu ya, bahwa guru ini memperhatikan siswanya seperti itu. Nah sama dengan di rumah juga misalkan dengan orang tuanya mengajak komunikasi aktif dengan anak itu akan merasa bahwa saya diperhatikan, saya diterima gitu ya, walaupun sebenarnya anak-anak tersebut tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya nih. Misalnya orang tua pengen anaknya juara 1 padahal dia kemampuannya biasa aja, tapi dengan memahami prinsip kasih sayang, kebutuhan kasih sayang tersebut, maka orang tua dengan kondisi apapun anaknya akan tetap memberikan kasih sayang itu. Nah kemudian yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa apabila anak-anak kita ini kekurangan satu kebutuhan dasar saja, maka anak-anak
inilah yang akan menjadi permasalahan di sekolah. Gitu. Artinya begini, Bapak Ibu silakan diperhatikan. Anak-anak yang bermasalah, yang masuk ke ruang BK ataupun yang mendapat panggilan guru mapelnya misalkan tidak mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, itu adalah anak-anak yang kebutuhan dasarnya tersebut tidak terpenuhi Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu gali di sini. Karena kalau anak-anak dari 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka anak-anak itu tidak akan bermasalah baik di sekolah ataupun di rumah. Pasti anak-anak tersebut akan sesuai dengan keyakinan dan aturan yang dibuat di sekolah ataupun di rumahnya. Begitu. Nah, kita berbicara kembali ke 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Mungkin ini agak hal yang baru untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu menuliskan di kertas yang sudah saya bagi tadi, posisi kontrol apa yang sering Anda gunakan di kelas. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol, nanti setelah ini baru kita bahas berikutnya. Sudah Bu Sri, setiap hari sudah saya kasih. Nah, masing-masing silakan dituliskan. Itu yang dicari Bu. Enggak, itu banyak Ibu. Ya, enggak banyak. Jadi, ya, ada yang menggunakan silakan ditulis. Gak usah pakai nama. Silakan, ini sebelum saya menjelaskan, ini ada 5 posisi kontrol. Silakan kira-kira posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu pergunakan dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Silakan ya, 2 menit waktunya ya Bapak Ibu ya. Nanti ditempel di situ dulu, nanti kita tempel di papan kerja ya. Boleh. Loh, ini kan ada 5 posisi kontrol, boleh Anda tuliskan lebih dari 1. Nah, ya, yang sudah silakan ditempel di papan kerja kita. Pertanyaannya nggak sulit kan Bapak Ibu ya? Cuma menuliskan posisi kontrol apa yang pernah Anda buat. Ya, di anu aja, mohon maaf, di whiteboard aja Bapak Ibu, whiteboard belakang tuh. Ya, di whiteboard belakang nanti kita pindahkan. Papan tulisnya bisa tuh pakai yang juga. Kita dulu geser tuh. Silakan ditempelkan di papan kerja kita dulu ya. Ini beroda enak. Ya, terima kasih dulu. Ini adalah salah satu bentuk gotong royong di SMP Negeri 11 Palangkaraya. Nah, itu juga hasil TGP rumah.
Silakan kembali. Kayaknya punya Bu Ari kebalik itunya ya. Kayaknya. Oke, oh punya Bu ini. Iya. Saya ke bawah punya Bu ini. Ya nggak apa-apa. Yang penting nempel ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan di papan kerja kita tentang posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu lakukan atau lakukan di kelas masing-masing. Baik, kita akan membuka satu-satu penjelasan dari posisi kontrol ini. Nah, posisi kontrol ini sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Kemudian penghukum juga nada bicaranya tinggi, Bapak Ibu. Silakan diperhatikan. Iya. Nada bicaranya tinggi. Mohon maaf, saya menjelaskan. Saya menjelaskan sesuai dengan teori yang ada ya, Bapak Ibu ya. Jadi kemudian guru-guru yang mengambil posisi sebagai penghukum, yaitu guru-guru yang menerapkan posisi dengan berkata seperti berikut: patuhi aturan saya, atau itu ada berupa ancaman. Kemudian pasti selalu terakhir selesainya. Si anak itu misalnya ya, Bapak Ibu mungkin menyuruh mengerjakan tugas. Kamu nih ya, selalu mengerjakan tugasnya terakhir. Nah, itu adalah secara tidak langsung Bapak Ibu menerapkan posisi Anda sebagai penghukum. Nah, hasil dari Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol penghukum adalah anak merasa dendam. Jangan lupa, anak itu dendamnya diam di dalam. Nah, kemudian anak merasa marah dan mempunyai sifat agresif. Ya, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dan saya berharap Bapak Ibu semua di sini posisi kontrol itu nanti satu persatu akan berubah, Bapak Ibu ya. Mungkin awalnya dengan tidak sadar Bapak Ibu melakukan posisi kontrol ini sebagai penghukum. Tapi kemudian karena Bapak Ibu sudah menurunkan standarnya menjadi posisi kontrol berikutnya gitu. Jadi Bapak Ibu memang dalam posisi kontrol itu bisa kita terapkan semua, tapi pada dasarnya nanti pada ujungnya akan ada posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Mungkin awalnya sebagai penghukum dulu, kemudian turun statusnya lagi. Artinya posisi kontrol itu berubah menjadi seketika restitusi atau sebagai posisi sebagai manajer, dan itu akan dijelaskan nanti. Oke? Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu ya, supaya tegang nih, karena mungkin saya sebagai pembuat merasa bersalah nih membuat pertanyaan seperti itu. Tapi Bapak Ibu ya, pada dasarnya apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan anak, betul? Ya kan? Apa yang kita lakukan itu adalah supaya anak itu menjadi baik, supaya meluruskan kodratnya tadi, betul Bu Yanti ya? Meluruskan kodrat anak, menuntun kodrat anak gitu ya, ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin karena Bapak Ibu belum paham tentang posisi kontrol ini, jadi hal tersebut dengan tidak sengaja sudah Bapak Ibu lakukan gitu loh. Itu nggak apa-apa, asalkan ada perubahan di kemudian harinya. Makanya di sini kita melakukan diseminasi budaya positif supaya Bapak Ibu setelah menerima informasi ini ada perubahan signifikan dari Bapak Ibu dalam pembelajaran di sekolahnya, di kelasnya masing-masing, dalam melakukan pelayanan kepada anak-anak, sehingga pendidikan kita ini bertujuan adalah berpusat pada murid, itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, posisi kontrol kedua, yaitu membuat pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya seperti ini nih Bapak Ibu ya. Bersuaranya lebih lembut. Kalau tadi penghukum kan kencang suaranya nih. Kalau ini agak lembut nih suaranya. Tapi dia merasa membuat orang tuh merasa tidak nyaman, gitu ya. Kemudian biasanya nadanya itu seperti ini. Kamu nih ya, nggak kasihan nggak sama ibu ini sudah datang pagi ngajar kamu, tapi kamu malah nggak dengerin ibu, kamu nggak kasihan nggak sama ibu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa, aduh ada kamu aku sama ibu tuh. Nah itu adalah hal yang secara tidak langsung
membuat perasaan anak itu merasa bersalah. Itu maksudnya. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu seperti itu? Pernah ya, karena Bapak Ibu sudah puluhan tahun mengajar, pasti beberapa posisi kontrol itu pernah Anda lakukan, saya yakin, termasuk saya. Disinilah kita akan merubahnya, gitu ya. Nah, kemudian dari pembuat merasa bersalah ini, anak-anak itu nanti akan merasa menjadi menyalahkan diri sendiri. Kemudian anak-anak merasa bahwa aduh, gak enak sama ibu itu, gak enak sama ini. Akhirnya anak-anak merasa merasa bahwa yang dia lakukan salah terus, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, sebagai teman. Nah, ini sebagai teman biasanya guru-guru muda nih. Guru-guru muda ini biasanya kan masih posisi umur tidak terlalu jauh dengan muridnya nih. Nah, biasanya seperti ini, guru-guru muda ini memposisikan dirinya sebagai teman bagi muridnya. Nah, biasanya dalam kelas itu guru yang sering memposisikan diri sebagai teman itu kalimat-kalimat yang disampaikan begini, ayolah bantu ibu, nanti ibu juga bisa bantu kamu, yuk kita sama-sama yuk. Nah, seperti itu misalnya. Atau misalnya dengan bercanda, dengan candaan dengan siswanya, yuk nanti kita kemana yuk, yang penting tugas kamu kerjakan. Nah, seperti itu. Itu adalah posisi guru sebagai teman. Nah, dalam posisi guru sebagai teman, hasilnya adalah anak-anak merasa ketergantungan kepada guru tersebut. Anak-anak tidak mempunyai kemandirian, dan anak-anak merasa bahwa nanti kalau ada kesusahan, ada kesulitan, tetap dibantu sama si ibu atau si bapak gitu. Nah, kemudian berlanjut ke posisi berikutnya. Nah, ini adalah posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu dia guru tersebut dia akan mengawasi, dia akan memberikan misalkan ada siswanya yang melakukan kesalahan, dia menanyakan kesalahannya itu dengan nada yang datar aja. Kenapa tadi? Terus gimana? Kamu gak lihat peraturannya? Nah, seperti itu biasanya. Jadi nadanya datar aja, karena dia bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, tapi sebagai pemantau. Ikuti aturan sekolah ya. Nah, seperti itu misalnya. Nah, hal seperti ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalani. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Misalnya ada murid terlambat nih. Suatu hari saya melihat si Dewi, kalau nggak salah namanya ya, Bapak Ibu ya, yang sekarang kemarin baru lulus. Saya perhatikan setiap pagi dia terlambat. Nah, terlambatnya nggak cuma 10 menit, ada yang setengah jam. Saya beberapa kali saya perhatikan seperti itu. Akhirnya pada kali keempat saya panggil dia ke ruangan saya tanya sama dia, saya suruh masuk ke ruangan saya, kemudian saya tanya, tadi kesini naik apa nak? Saya tanya, naik, ini Bapak Ibu nanti menilai saya ya, ini saya melakukan posisi sebagai apa. Tadi kesini tadi naik apa nak sekolah? Naik sepeda Bu. Terus Ibu perhatikan ini kamu dari beberapa hari ini terlambat terus ya. Ibu mantau kamu, setiap Ibu datang di depan halaman kamu mesti sudah 15 menit temanmu masuk, kamu baru datang, atau bahkan lebih. Untuk hari ini setengah jam. Itu kenapa? Nah, terus dia cerita, maaf Bu, saya terlambat ini karena saya harus menyelesaikan tugas pekerjaan di rumah dulu Bu. Saya harus bersihkan rumah, saya harus masak, saya harus ngasih makan anjing, kemudian sampai rumah baru saya boleh berangkat Bu. Baik, saya bilang boleh melakukan hal seperti itu, boleh, tak masalah, tapi harus diingat bahwa ini adalah sekolah itu adalah tugas utama kamu, berarti kamu harus mengatur waktu kamu. Saya bilang. Nah, dari sini Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol saya sebagai apa? Pemantau, ya. Terus baru pemantau ya. Teman juga, ya. Karena saya tidak memposisikan diri saya sebagai penghukum, walaupun dia terlambat, saya tidak menghukum dia, ya kan? Saya tidak menggunakan nada tinggi suara saya. Nah, tapi saya di sini menggunakan posisi saya sebagai teman dan sebagai pemantau. Itu Bapak Ibu ya. Artinya saya merangkul anak ini supaya dia mau bercerita.
kendalanya sampai dia sering terlambat gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, pada saat itu saya sampaikan ke anak, kamu di sini kan ada sama adik kamu ya, kayaknya waktu itu kelas 7. Iya Bu. Nah, karena kamu di sini posisinya ikut orang, saya bilang kan, nah berarti kamu harus bisa mengatur waktu kamu. Kalau menurut kamu gimana supaya kamu tidak terlambat ini? Bagaimana cara kamu supaya tidak terlambat? Nah, itu saya berarti menawarkan ya Bu ya, ya Pak ya. Saya menawarkan apa itu Bapak Ibu? Menawarkan solusi. Nah, kemudian dia menjawab, gimana Bu kalau misalkan saya atur jadwal kerja saya di rumah, gitu. Saya nyucinya malam, ngepelnya malam, jadi panik, saya cuma masak sama ngasih makan anjing. Nah itu kamu bisa, saya bilang gitu kan, berarti kamu sudah tahu solusi dari permasalahan kamu. Kalau begitu, Ibu akan lihat perkembangannya, mudah-mudahan besok kamu gak terlambat lagi ya, saya bilang gitu. Nah setelah itu, saya memperkenalkan dia masuk. Posisi kontrol apa itu di situ Ibu? Manajer, ya betul, Bu Elsi pinter loh, karena dia belum belajar manajer di sini. Nah, artinya begitu Bapak Ibu. Jadi kita terhadap anak itu kita gali dulu permasalahannya, baru kita tanyakan kepada anak bagaimana pemecahan masalahnya dia alami gitu. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak harus belajar memahami masalahnya dan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Posisi berikutnya yaitu manajer. Nah, ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seperti tadi ya saya contohkan yang dia indisipliner artinya terlambat datang sekolah. Kemudian ini nanti menyangkut posisi manajer ini dia akan menyangkut keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat di kelas masing-masing Bapak Ibu. Hasilnya adalah murid membentuk karakter murid Bapak Ibu. Jadi seperti Dewi tadi setelah melakukan diskusi sama saya, memang waktu itu saya pantau dia tidak terlambat seperti biasanya. Dia terlambat 5 menit, itu masih saya nggak wajar. Berarti sudah ada perubahan perilaku gitu. Nah, dengan posisi ini Bapak Ibu, ya kita akan membuat siswa kita, membuat anak-anak kita itu membentuk karakter dirinya menjadi pribadi yang kuat, yang bertanggung jawab. Artinya dia apa yang dia lakukan, dia harus bisa bertanggung jawabnya, dia harus bisa mengatasinya. Itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagian dari budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Saya berharap Bapak Ibu mulai sedikit demi sedikit merubah posisi kontrolnya dari menjadi penghukum, kemudian menjadi pembuat rasa bersalah, sampai akhirnya Bapak Ibu bisa menjadi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer Bapak Ibu ya. Karena itu adalah berproses Bapak Ibu, berproses. Karena kita sudah menjalani profesi ini sudah bertahun-tahun Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti punya komitmen sendiri untuk bisa merubah dirinya ke arah yang lebih baik, agar kita bisa mendidik, mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa memang membuat anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter, terutama berkarakter profil pelajar Pancasila seperti yang tujuan dari kurikulum kita, kurikulum merdeka, bahwa anak-anak harus merdeka dalam arti yang seluas-luasnya. Walaupun merdeka itu tidak harus bebas sepenuhnya, tapi dia mampu untuk menopang dirinya sendiri, mampu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Itu adalah keinginan dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan bertujuan untuk memerdekakan anak. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dalam diskusi kita kali ini, silakan. Kalau tidak ada, akan saya buat satu pertanyaan umpan balik. Sudah siap ya Bapak Ibu pertanyaan umpan balik? Kertasnya masih ada? Kalau tidak ada, kita bagi lagi kertasnya.
supaya bisa ditempel. Ini adalah umpan balik atau refleksi dari penyampaian materi siang hari ini. Baik Bapak Ibu, umpan baliknya, ya. Umpan baliknya adalah posisi kontrol apa yang Bapak Ibu ingin terapkan pada pembelajaran Bapak Ibu. Silakan. Posisi kontrol apa yang ingin Bapak Ibu berikan kepada putra putri di kelas setelah menerima pemahaman tentang ini, tentang 5 posisi kontrol ini. Kalau sudah, silakan ditempelkan di bawah yang tadi Bapak Ibu ya. Di bawah yang tadi ya. Posisi kontrol apa yang ingin Bapak Ibu terapkan pada pembelajaran di kelas? Di bawah yang ini. Jadi nanti adalah perbedaan yang sudah sesudah sebelum menerima diseminasi dan sesudah menerima diseminasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas respon cepatnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah sesi terakhir kita karena saya sudah melakukan umpan balik kepada Bapak Ibu. Ini adalah namanya refleksi dari hasil diseminasi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif, yaitu 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol. Saya berharap Bapak Ibu setelah saya sampaikan paparan ini, materi ini, Bapak Ibu dapat memahami dan melaksanakan posisi kontrol yang memang seharusnya Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun yang kita bawa ini adalah membentuk karakter anak. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Demikian diseminasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.